Selamat pagi jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan. Shalom bagi kita semua. Shalom. Adalah suatu sukacita bagi kita pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah kita. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan satu rasa syukur. Kita datang kepada Tuhan. Kita akan pujian. Ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi, kepunyaanmu. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena Engkau telah memimpin kami memasuki minggu yang terakhir di bulan yang ke-6. Kami juga bersyukur dan berterima kasih hari ini kami boleh melaksanakan ibadah kami walaupun kami masih melaksanakan itu di rumah kami masing-masing. Oleh sebab itu kami rindu Allah hadir dan Allah berkarya bagi kami melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Kami ingin mempersembahkan seluruh rangkaian ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan dengan satu-satunya keyakinan bahwa pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mulia bagi Bapa.
mementingkan diri sendiri, janganlah kamu megahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Amin, amin, amin. Sambil menyongsong kembalinya melindungi anugerah. Kita berbahagia karena kita memiliki Yesus. Yesus yang telah memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Sebabnya pagi ini saya mengajak kita semua, mari tanggalkan segala beban yang kita bawa pagi hari ini. Kita rindu untuk menikmati kehadiran Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh rasa syukur. Saya akan mengajak kita bangkit berdiri dan kita memuji Dia. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Tuhan kita itu baik. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baiknya dengan
dan bersyukur atas karyanya bagi kita. Dia yang telah sembuhkan kita dari segala penyakit kita. Dia yang telah memberkati segala usaha dan pekerjaan kita. Dia yang telah selamatkan jiwa kita. Mari kita datang dengan bersyukur. Dengan apa yang dapat kubalas kasih selain memberi hidupku untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Mari kita akan
Tuhan yang telah memberkati karena Kau
Jadi setiap hari firman-Mu diperkatakan, memberikan kekuatan, semangat yang baru, jalani hidup itu lagi bersama dengan-Mu. Mari kita katakan, percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu itu menyertai hidupku. Hidup kita akan hidup karena percaya. Percaya akan kuasa Tuhan pernah berhenti dinyatakan dalam hidup. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman kata pujian. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu serta-Mu. Percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu serta-Ku. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu. Mari katakan, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, menerangi hati dan pikiranmu oleh Roh Kudus, di dalam Kristus Yesus Sang Firman Allah yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena anugerah Tuhan, Dia telah menyertai kita dan memberkati kita, menolong kita secara khusus memasuki minggu yang terakhir di bulan yang ke-6 ini. Tidak terasa bahwa akhirnya kita berada di penghujung daripada bulan yang ke-6. Oleh karena itu, dalam mengakhiri seluruh rangkaian tema kita bicara tentang gereja sepanjang bulan ini, hari ini kita akan bicara tentang satu bagian firman Tuhan, yaitu tentang hikmat. Oleh karena itu saya mengajak kita, mari kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan, membuka Alkitab kita, dan kita akan membaca bersama-sama dari Amsal pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Amsal pasal 4, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak, didikkan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup.
Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah peroleh hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan kerangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah cintailah hikmat. Saudara, ketika kita bicara tentang hikmat, maka hanya ada dua hal, yaitu hikmat dari dunia atau hikmat dari sorga. Saudara, ketika kita bicara tentang hikmat dari dunia, maka kita tentunya bicara tentang bagaimana orang-orang yang hidup tidak takut akan Tuhan, akan menggunakan segala kekuatannya, menggunakan segala pengertiannya, segala hikmat dari dunia untuk dapat mempengaruhi kehidupan setiap orang. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu memilih hikmat duniawi atau memilih hikmat surgawi. Dan kita coba melihat tentang ciri-ciri orang yang memiliki hikmat dunia yang muncul dari nafsu manusia, dan sumbernya tentunya adalah setan-setan yang diungkapkan dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-14. Bapak Ibu bisa memperhatikan Yakobus 3 ayat 14 yang berbunyi demikian. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia dan nafsu manusia dari setan-setan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hikmat dunia ini atau hikmat yang berasal dari dunia, tentunya sumbernya adalah setan, dan akan berdampak negatif bagi setiap orang, baik bagi pribadinya dan juga bagi orang-orang yang bergaul bersama dengan dia. Perhatikan ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi saudara, ketika kehadiran saudara dan membuat orang lain terganggu, membuat orang lain kacau balau, orang lain hilang sukacita, orang lain hilang damai sejahtera, maka ingat, itu bukan datangnya dari Tuhan, tetapi itu datangnya dari setan-setan, dari iblis-iblis. Maka jangan mau ditunggangi dan jangan mau dipakai oleh iblis, supaya engkau senantiasa hadir dan memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera. Kalau begitu, bagaimana dengan ciri hikmat dari surgawi? Dalam Yakobus pasal 3 ayat 17-18 berkata begini, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jelaslah kita dapat melihat bahwa hikmat dari Tuhan adalah hikmat yang bersumber dari Allah. Dan hikmat dari sorga adalah hikmat yang tentunya mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita, membuat orang lain menikmati kehadiran Tuhan, membuat orang lain merasakan kehadiran Tuhan. Dan itulah hikmat dari sorga. Sekali lagi bahwa memastikan bahwa saudara memiliki hikmat dari sorga gampang. Pertanyaannya adalah, apakah Galatia pasal 5 ayat 22-23 itu ada dalam diri saudara-saudara sekalian? Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin akan muncul pertanyaan begini, Pak Pendeta, saya ini kekurangan hikmat. Apakah saya bisa memperoleh hikmat itu?
Alkitab memberikan solusi kepada kita dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kalau saudara kekurangan hikmat dari Tuhan, maka saudara minta kepada Tuhan supaya saudara bisa memperoleh hikmat surgawi itu. Kenapa? Kalau saudara tidak memiliki hikmat surgawi atau hikmat dari Tuhan, maka yang ada pada diri saudara adalah hikmat dunia, yang kelihatannya rohani tapi tidak rohani, saudara. Maka seringkali saya ingatkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jangan sampai kehidupan kita, kelakuan kita kelihatannya rohani, tetapi ternyata tidak rohani dan tidak berbuah rohani. Kalau itu demikian terjadi, maka pastilah itu bukan hikmat dari Tuhan. Contoh, saya sudah seringkali katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika saudara ingin menegur pasangan saudara depan orang lain, jangan sebut namanya kemudian mempersalahkan dia depan orang lain. Itu hikmat, bukan hikmat dari Tuhan, tapi hikmat dari setan. Kenapa? Ketika saudara mempermalukan pasangan saudara depan banyak orang, saya yakin di rumah pasti saudara akan ramai. Saudara pasti akan ribut. Oleh karena itu, cara untuk menegur saudara pasangan saudara, saudara bisa menggunakan hikmat dari Tuhan. Bagaimana saudara mengangkat dia, menolong dia, tetapi tidak mempermalukan dia di depan banyak orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca Amsal pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, maka saya paling tidak melihat ada 3 catatan penting. Yaitu yang pertama, bagaimana caranya kita dapat mencintai hikmat itu. Kemudian yang kedua, Salomo seorang pribadi yang membagi pengalaman hidupnya kepada anak-anaknya tentang hikmat. Dan yang ketiga adalah akibat jika kita hidup memiliki hikmat. Yang pertama, perhatikan ayat pertama dan beberapa ayat selanjutnya. Bagaimana caranya kita dapat mencintai hikmat? Salomo berkata dalam ayat yang pertama, dengarkanlah hai anakku, hai anak-anak, didikan seorang ayah. Pada zaman sekarang memang kadangkala susah. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, kadangkala anak-anak tidak terlalu peduli dengan nasihat orang tua. Salah satu contoh, orang tua sudah bilang begini, corona ya ditinggal diam-diam di rumah, nggak usah kemana-mana, tapi berkeliaran juga. Ya. Keluar sore, pulang tengah malam, nggak tahu kemana dia pergi. Ya. Apalagi sekarang anak-anak sudah mulai pintar, sudah mulai hebat, tahu segala sesuatu dan sebagainya. Ya. Ini susah. Itulah sebabnya Salomo berkatakan, dengarkanlah, itu berarti apa? Menggunakan panca indera pendengaran untuk mendengarkan nasihat. Yang kedua, perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Jadi tidak sok ngerti, tetapi dengar baik-baik, terima baik-baik apa yang diajarkan, kemudian dilakukannya. Yang ketiga, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Tidak ada orang tua yang mengajarkan anak-anaknya tentang hal yang jahat. Tapi kalau ada orang tua yang mengajarkan anaknya untuk berdosa, itu orang tua harus bertobat. Salah satu contoh, orang tua pulang capek-capek, kemudian dia istirahat, kemudian dia katakan begini, dia pesan sama anaknya, nah kalau ada orang cari mama, bilang aja mama tidak ada, padahal mamanya lagi ngorok di kamar. Kenapa tidak berani katakan? Nah, kalau ada orang datang cari mama, bilang aja mama lagi istirahat. Jujur, anak juga akan menyampaikan dengan baik. Itulah hikmat. Ya. Kalau anak yang polos ketika dia menerima pesan itu, dia akan berkata begini. Ketika ada orang datang tanya, nah ada mama? Mama ada, tapi tadi mama pesan. Kalau ada orang cari mama, bilang mama tidak ada. Kenapa? Anak menerima dengan polos dan dia akan sampaikan secara polos. Dan ini pernah terjadi, saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, jangan meninggalkan petunjukku. Dalam nasihat orang tua, dalam ajaran orang tua, itu ada petunjuk-petunjuk penting
yang harus diperhatikan, yang harus dilakukan oleh setiap anak. Bicara tentang anak, siapakah anak? Kita semua tentunya anak. Kita pernah punya orang tua. Kita juga perlu mendapat pengajaran-pengajaran penting. Ketika saudara sedang mendengarkan firman Tuhan ini, ya saudara menempatkan diri sebagai anak-anak rohani yang harus mendengarkan firman Tuhan. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang mendengarkan firman Tuhan kemudian melakukan, dan yang mendengar dan tidak melakukan. Tapi tugas saya adalah saya mengajarkan saudara. Tugas saya adalah saya memberitakan. Saya sampaikan kepada saudara, soal saudara lakukan atau tidak tergantung saudara. Tapi saya berdoa, Roh Kudus mengingatkan saudara, Roh Kudus bekerja sehingga saudara mampu mempraktekannya itu dalam kehidupan saudara. Yang kedua, selalu membagikan pengalaman hidupnya kepada anak-anaknya. Dalam ayat selanjutnya, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Saudara-saudara, nanti kita akan lihat bagaimana peranan hati. Tetapi ini penting. Salomo ingin sampaikan kepada anak-anaknya bahwa ayahnya, orang tuanya itulah Daud, pernah mengajarkan anak-anaknya. Dan secara khusus kepada Salomo, bagaimana Salomo memberi diri untuk mendengarkan nasihat, memberi diri untuk mendengarkan setiap petunjuk, setiap petuah yang diberikan oleh orang tua. Oleh karena itu, khususnya semua anak-anakku yang kekasih, kalian yang sedang mendengarkan firman Tuhan di rumah, jangan keraskan hatimu, jangan sok tahu, jangan sok pinter, jangan sok hebat, sok jago. Mentang-mentang engkau sudah kuliah, mentang-mentang engkau sekolahnya pintar, orang tuamu tidak, kemudian sudah anggap remeh. Jangan. Saya yakin dan percaya, setiap tutur kata kalimat yang keluar dari mulut orang tuamu, itu kata kalimat yang penuh berkat, dan ketika engkau melakukannya, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau engkau tidak melakukannya, rugi sendiri. Itulah sebabnya jangan marah. Seringkali banyak orang tua yang menggunakan kata-kata kotor, kata-kata keras. Memang dasar anak durhaka. Kenapa? Itu berarti anak itu sudah tidak mau diatur. Anak itu sudah tidak mau dengar-dengaran. Sehingga orang tua saking kesalnya berani berkata, memang dasar anak durhaka. Ketika para orang tua mengeluarkan kata itu terhadap anakmu, maka dengan sendirinya engkau sudah mengutuk anakmu menjadi anak durhaka. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berikut dia katakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Ini nasihat yang Salomo terima dan Salomo ingin teruskan kepada anak-anaknya. Salomo ingin sampaikan kepada kita. Dia katakan begini, dipesankan oleh ayahnya, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, dan jangan lupa, jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Artinya apa? Kalau kita tidak menggunakan hikmat yang ada, kita menyimpang daripada jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita, atau jalan yang seharusnya ditentukan oleh orang tua kepada kita, maka ini akan punya dampak yang negatif. Itulah sebabnya seringkali ketika anak sudah mengalami masalah, kemudian anak-anak berkata, ya coba tadi saya dengar nasihat orang tua mungkin tidak begini. Tadi kalau saya pakai helm mungkin saya jatuh, kepala saya. Jadi biasa penyesalan itu muncul belakangan, saudara. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, bagian kedua ini penting. Maka saya ingin para orang tua, baik ayah, ibu, engkau yang mendengarkan firman Tuhan ini, jangan bosan-bosan menasihati orang tuamu, dan nasihatmu harus nasihat yang bersumber pada Alkitab. Jangan bersumber pada mimpimu tadi malam, bersumber kepada nasihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan. Tapi harus bersumber kepada Alkitab. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk bagaimana kita bisa sungguh-sungguh hidup mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, hidup memperoleh hikmat. Yang ketiga, akibat jika kita hidup memiliki hikmat,
Perhatikan ayat selanjutnya. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Ingat, kalau engkau tetap menggunakan hikmat yang ada, engkau aman. Yang kedua, kasihilah dia, yaitu hikmat, maka engkau akan dijaganya. Artinya apa? Kalau engkau menggunakan hikmat, kemanapun engkau pergi, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, engkau akan tetap terpelihara, engkau aman. Tapi kalau engkau tidak menggunakan hikmat, maka ya, jangan marah, jangan menyesal kalau terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan saudara. Kemudian yang ketiga, dia katakan, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Hikmat, pengertian itu satu arah, satu jalan. Jadi jangan sampai saudara berkata begini, saya cukup pinter, saya tidak butuh hikmat. Salah. Dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan ibadah di gereja, ini membutuhkan hikmat saudara. Ada orang katakan begini, oh Pak, kita cukup beriman. Ya. Kita cukup beriman. Saya mau beritahu kepada saudara. Berita kemarin bahwa Batam itu terjadi penambahan angka 5 orang terinfeksi virus corona. Dan kalau kita melaksanakan ibadah, orang tua mungkin mudah diatur, tapi anak-anak tidak bisa diatur. Maka keputusannya, kesimpulannya adalah orang tua boleh datang ibadah, tetapi jangan bawa anak-anak datang beribadah. Ini persoalan. Saudara mampu biarkan anakmu sendiri di rumah? Kenapa? Siapa yang bisa jaga anak? Anak akan lari sini sana, berangkulan sini sana, peluk sini sana, kemudian makan permen dari mulut ke mulut. Ternyata sampai di rumah terjadi masalah. Kemudian orang akan bertanya, dari mana? Oh, dari gereja. Siapa penanggung jawabnya? Karena ketika kita memulai ibadah, itu berarti saya harus membuat pernyataan secara tertulis yang dikirim kepada pemerintah, dan ketika terjadi sesuatu, maka yang diurus oleh pemerintah bukan saudara tetapi saya. Inilah namanya hikmat, kita butuh hikmat. Tetapi kalau semua jemaat katakan, oh enggak apa-apa, kita rame-rame buat pernyataan, nanti terjadi sesuatu, kita rame-rame masuk. Puji Tuhan, saya pun senang besok kita sudah lakukan. Oleh karena itu ini tidak mudah. Maka berdoalah, kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Yang berikut, junjunglah dia maka engkau akan ditinggikannya. Kalau saudara menggunakan hikmat, orang katakan, luar biasa ya bapak itu, luar biasa ibu itu. Waduh, kalau dia ngomong itu enak sekali. Kalau dia ngomong itu, aduh rasanya hati ini sejuk, dan tadinya panas mendidih jadi seperti disiram air es. Artinya apa? Ada sesuatu yang enak, ada sesuatu yang luar biasa yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari hidup kita, orang rasakan. Maka orang kita tidak perlu cari pujian, tetapi Tuhan sendiri akan menyatakan itu bagi kita. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Jadi hikmat membuat orang jadi terhormat. Bukan karena saudara punya jabatan maka saudara terhormat. Tidak. Buktinya apa? Ada orang punya jabatan tinggi tapi korupsi juga kan? Masuk penjara. Ya. Ada orang punya kedudukan luar biasa tetapi akhirnya berurusan dengan hukum kan? Pertanyaannya, apa kurang pintar dia? Dia pintar. Masalahnya di mana? Tidak menggunakan hikmat dengan baik. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka saya juga ingin mengajak kepada Bapak Ibu saudara-saudara, secara khusus ibu-ibu, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, saya ingin mau katakan kepada saudara, mari saudara bisa lakukan apa saja yang bisa membuat saudara dapat melangsungkan kehidupan saudara dalam rumah tangga. Saya di belakang rumah saya sedang pelihara lele dalam ember, kemudian tanam kangkung. Ini masuki minggu yang ketiga. Tadi saya lihat lele sudah mulai besar-besar. Dari 200 ekor tinggal hanya 10 ekor, yang lain mati semua. Tidak tahu kenapa. Maklum, karena saya bukan bagian perikanan. Tapi saya cocok jadi bagian mencari jiwa kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, lelenya sudah besar-besar. Saya harap 2 minggu lagi sudah kita bisa bakar. Kangkung sudah subur. Nangka saya kemarin sudah tebas.
tinggal hanya pohonnya dan buahnya. Mampu kita hidup di tengah-tengah lingkungan, kita butuh hikmat. Oleh karena itu, ibu-ibu, khususnya ibu-ibu, jangan terlalu banyak kredit. Nanti dikejar tukang kredit, bingung mau bayar apa, apalagi dengan kondisi sama seperti ini. Ya. Kalau saudara bisa belikan singkong, buat kerupuk dan jual, puji Tuhan. Itu hikmat. Dapat pisang, buat keripik, jual, itu hikmat. Ada yang mau belajar buat tas dari tali kurus, silakan belajar dari Saskia dan Kesia. Itu hikmat. Saudara cukup beli tali kur sekian 2 warna, datang ke rumah atau minta Saskia dan Kesia, ajarin saudara-saudara, khususnya ibu-ibu, buat tali kur, buat tas, jual 1 tas. Saudara beli tali kur harga 50.000, saudara jual tas harga 350.000. Wah, luar biasa. Itu hikmat. Jadi jangan hanya menjadi orang yang terus berkonsumsi, tetapi orang yang bisa memproduksikan sesuatu untuk orang lain menikmatinya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Kenapa? Hikmat. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan ini saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa Salomo telah belajar tentang jalan-jalan Allah dari ayahnya. Dan kini ia meneruskan pengarahan kepada anak-anaknya, mempelajari banyak hal, dan dia mengajar kepada anak-anaknya. Dan Allah ingin agar kesalehan dan pengabdian sungguh-sungguh kepada jalan-jalannya diajarkan, terutama melalui pengajaran oleh orang tua dan yang menjadi teladan bagi anak-anak. Saudara perhatikan dalam Ulangan pasal 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya apa? Saudara tidak boleh henti-hentinya mengajar anakmu. Kadang-kadang kita bosan, ya? Kita jenuh. Kemudian kita bilang, mau jadi apa, kau mau jadi apa, terserahlah. Kalau kau tidak mau dengar. Tapi firman Tuhan ini mengajar kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hikmat sedemikian sangat penting sehingga sampai disejajarkan dengan makna hidup seseorang. Tidak ada satu orang pun yang ingin menyanyiakan hidupnya apabila ia memiliki tujuan yang jelas dalam hidupnya. Demikian pula seorang yang menyadari bahwa hikmat adalah sesuatu yang sangat berharga, maka ia akan mencari, dia akan memeliharanya dalam hidupnya. Karena hikmat inilah yang akan menuntun perjalanan hidupnya sebagai orang pilihan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa catatan penting tentang hikmat yang perlu kita pelajari, kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, jika kita memiliki hikmat, maka hikmat akan membawa kita beroleh pengertian tentang yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Jadi kalau saudara punya hikmat itu akan menolong saudara tahu membedakan mana itu baik dan mana itu tidak baik. Yang kedua, dengan hikmat kita dapat mengerti dan menghargai makna hidup ini. Jadi kalau saudara punya hikmat, ya saudara harus bisa juga pintar-pintar mengatur hidup saudara. Pola makan saudara harus diatur. Kita orang Indonesia ini biasanya makan untuk kenyang. Tapi kalau orang Chinese itu makan untuk sehat. Kenapa? Dia makan banyak bagaimanapun dia tetap jaga kesehatan. Kalau kita makan sudah 2-3 piring rasanya belum cukup. Ya, apalagi kalau disediakan saksa. Lalu makannya minta ampun, lahapnya minta ampun. Sudah kena stroke baru bingung kita. Ya? Oleh karena itu jaga kesehatan. Jangan lihat makanan enak, kemudian seleramu roh gelojo itu muncul. Akhirnya saudara tidak peduli dengan orang yang di samping kiri kan, main sikat saja. Ketika sudah mulai lehernya sudah mulai tegang, bingung. Yang ketiga, hikmat membuat seorang dihargai dan dihormati oleh orang lain. Dan hikmat menuntun orang menata hidup ini lebih baik sehingga dapat hidup panjang umur. Orang mau mencari dan memelihara hikmat akan menikmati manfaat hidup. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bahwa hikmat adalah kemampuan atau keterampilan untuk mengerjakan pekerjaan seni.
Hikmat adalah kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Jadi kita dalam COVID-19 ini, kalau saudara kurang hikmat, ya pasti susah. Jadi lakukan, ciptakanlah sesuatu. Yang ketiga, hikmat adalah cara pandang dan cara hidup yang secara moral benar. Dalam kitab Amsal, Raja Salomo mengajarkan hal itu kepada anak-anaknya. Dan hikmat adalah pola pikir yang sesuai dengan pola pikir Allah. Dalam perjanjian baru, apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Tuhan Yesus merupakan hikmat Allah. Secara khusus bagaimana dia memati dan di atas kayu salib, itu sesuatu yang tidak mudah. Tapi itulah yang dia harus kerjakan di atas kayu salib untuk kita sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kepada kita sekalian. Mari kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau kita belajar daripada Salomo, ketika dia dengan berbagai kekayaan yang ada, dan satu hal yang dia minta kepada Tuhan ketika perjumpaan Tuhan dengan dia, dan Tuhan katakan, kamu mau apa dari saya? Seharusnya kalau saya yang menjadi Salomo, saya akan minta kekayaan lebih daripada yang sudah ada. Tapi luar biasa, dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-9, Salomo berkata begini, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membutuhkan hikmat dalam menata hidup ini. Kita membutuhkan hikmat dalam menata seluruh pelayanan kita tahun ini. Kita harus jujur, seluruh program pelayanan kita tahun ini semua berantakan. Bukan karena corona, tapi menurut saya cara Tuhan untuk membawa kita untuk melihat segala sesuatu yang ada. Dan jangan-jangan Natal juga tahun ini kita tidak bisa rayakan. Ya puji Tuhan, paling tidak mengurangi uang untuk beli pakaian baru. Kalau kita tidak bisa buat Natal bersama-sama, ya paling tidak mengurangi biaya untuk beli kue. Karena apa? Keputusan Menteri Bersama telah menentukan bahwa anak-anak sekolah pun untuk PAUD, TK dan sebagainya tidak diperkenankan untuk masuk sekolah. SMP, SMA diizinkan masuk sekolah kalau diizinkan oleh orang tua. Jadi kalau ada sekolah yang maksa, nah itu perlu diperusak dengan dinas. Jadi, melihat kondisi sama seperti ini, kita butuh hikmat. Untuk kampus tidak boleh ada perkuliahan. Jangan-jangan wisuda di kampus saya tahun ini juga wisudanya pakai online. Tapi ada kampus yang sudah protes. Kami tidak mau wisuda online. Tapi kami tunggu sampai corona reda baru kami mau wisuda. Saya tidak tahu mahasiswa saya di SD Baso. Tanggal 27 Agustus adalah tanggal penentuan wisuda. Pertanyaannya, apakah jadi wisuda atau wisudanya online? Karena itu merupakan keputusan yang harus diambil berdasarkan hikmat dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara jemaatku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita minta kepada Tuhan. Masing-masing berkata kepada Tuhan, Tuhan berikanlah aku hikmat, berikanlah aku pengertian bagaimana menata hidup ini lebih baik lagi, sehingga hidup ini menjadi berkat dan berarti bagi orang lain. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, cintailah hikmat, maka hidupmu akan berarti di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang sudah kami dengar. Roh Kudus menolong memberkati kami sehingga firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami, membawa kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kuasai kami, perlengkapi kami dengan hikmat dari Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami Bapa, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bersama-sama dengan segala orang percaya di segala tempat pada segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan kita akan melanjutkan ibadah kita. Firman Tuhan telah kita dengarkan pada siang hari ini. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat pujian berkat kemurahan. ada sampai dengan saat ini itu semua karena kasih, kemurahan, dan anugerah Tuhan yang telah limpahkan dalam kehidupan kami. Di mana kami hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan, kami tetap terpelihara dalam kasih sayang Tuhan yang besar. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur bahwa tangan Tuhan yang kuat senantiasa menyertai, memelihara kami dengan sempurna. Bersama-sama kami bersyukur untuk anak-anak kami Tuhan. Dalam minggu ini mereka boleh menerima hasil belajar mereka di semester yang ada. Sekian lama mereka belajar online di rumah mereka Tuhan. Tuhan sudah menolong dan pada akhirnya mereka sudah belum bisa menerima hasil belajar mereka. Dan mereka boleh naik kelas, mereka boleh melihat pertolongan Tuhan dinyatakan. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak kami Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik ulang tahun pribadi, ulang tahun perkawinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat campur tangan Tuhan. Bahkan ada jemaat yang sakit, yang sedang hamil Tuhan, kami bersyukur Tuhan, pelihara mereka Tuhan.
terus nyatakan kasih dan kuasa-Mu. Ada yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, ada yang boleh melewati masa-masa kehamilannya sampai dengan saat ini dengan tidak perlu suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap pekerjaan yang boleh dikerjakan sepanjang minggu ini Tuhan. Baik mereka yang punya usaha, mereka yang bekerja di PT Tuhan, mereka yang mengajar Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi mereka. Mereka harus bekerja untuk kehidupan mereka. Tuhan sudah pelihara mereka dengan tidak perlu suatu apapun. Kami juga bersyukur untuk ibadah online yang kami adakan Tuhan setiap minggu untuk jemaat. Kami bersyukur supaya ibadah ini boleh menjadi berkat bagi jemaat dan bagi orang-orang di luar sana yang boleh menyaksikannya. Terima kasih Tuhan, bercampur tangan Tuhan. Kami doakan kehidupan jemaat yang berdoa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tolong Tuhan pelihara, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Berkati mereka yang punya usaha, baik ternak, baik kebun, dan hasil tanah mereka Tuhan berkati, sehingga mereka boleh menikmati dan mengecap hasil yang telah mereka upayakan. Berkati mereka yang masih kerja di PT Tuhan, beri kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan dan bawa mereka untuk tetap bersyukur dan bersyukur bahwa anugerah Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk kesehatan jemaat supaya tidak ada di antara mereka yang sakit, dan sakit itu mendatangkan sesuatu yang membahayakan hidup mereka. Biarlah mereka tetap terpelihara dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami teringat Pak Gilbert Tuhan yang ada di Medan. Kami teringat nama Yohanes Tuhan dan jemaat-jemaat yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan Kau kunjungi mereka. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka. Pulihkan keadaan ekonomi jemaat Tuhan, sehingga mereka tetap boleh melihat penyertaan pemeliharaan Tuhan. Kami doakan juga Tuhan Yesus untuk pergumulan bangsa, negara, dan kota kami Tuhan dalam terus menghadapi pandemi COVID-19 Tuhan. Kami doakan Tuhan supaya ada vaksin yang dapat Tuhan Yesus menangani Tuhan masalah wabah ini. Kau menolong tim medis, Kau menolong para relawan Tuhan yang memberi hati, memberi diri mereka Tuhan, berkorban, membantu Tuhan pasien-pasien yang terkena dampak corona. Beri mereka kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Tuhan tolong karena tingkat jiwa-jiwa yang mengalami dampak COVID ini Tuhan semakin meningkat Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Kau Allah yang berdaulat atas bangsa dan negara kami. Berdoa supaya Tuhan beri hikmat bagi bangsa kami, beri hikmat bagi masyarakat Indonesia untuk menata kehidupan mereka, sehingga mereka dapat dipimpin dan terpimpin Tuhan, mengikuti protokol kesehatan dengan baik, mau diatur, diarahkan, dibimbing Tuhan. Tolong pemerintah kami beri kebijaksanaan dan hikmat untuk mengatasi setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Mari Tuhan nyatakan, pulihkan, saya akan boleh melihat dalam perkembangan new normal ini Tuhan. Tidak boleh lagi ada peningkatan Tuhan pasien-pasien yang terkena dampak COVID ini Tuhan. Tuhan terus nyatakan mujizat-Mu dan pemulihan-Mu terjadi bangsa negara kota kami yang tercinta. Terima kasih Bapak. Ini doa kami. Bawa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan dengar, Tuhan nyatakan. Saat ini juga kami akan memberikan persembahan kami. Berkatilah setiap rupiah yang ada pada kami. Kami tahu itu Tuhan yang berikan. Kami ingin memberkati pekerjaan Tuhan melalui persembahan. Biarlah semuanya berkenan di hadapan. Terimalah ya Tuhan sebagai rasa syukur kami kepada-Mu. Di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita angkat pujian. Aku ingin mengikut Tuhan. Dalam suka
dikasihi Tuhan, kini tibalah saatnya arahkanlah hatimu pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Sejenak sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang boleh menyertai dan memberkati kita sekalian dalam melaksanakan ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejak tanggal 21 kemarin banyak gereja yang sudah mulai melaksanakan ibadah, dan itu gereja-gereja besar yang sudah memikirkan berbagai hal, berbagai resiko dan konsekuensi yang ada. Oleh karena itu, saya selaku pimpinan jemaat ingin sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bahwa untuk GKMI Jemaat Al-Sadai Dapur 12 Batam, kita belum bisa melaksanakan ibadah dan kita akan menunggu waktu yang paling tepat untuk kita melaksanakan ibadah kita. Oleh karena itu, untuk sementara Bapak Ibu kita akan terus beribadah di rumah kita dan sampai ada pemberitahuan untuk kita melaksanakan ibadah di gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga sedang memikirkan bahwa dalam situasi pandemik COVID-19 ini, saya akan lakukan pelayanan perkunjungan kepada Bapak Ibu Saudara, tetapi dengan catatan begini. Saya dengan Ibu akan mengunjungi Bapak Ibu dan hanya berdiri di depan pintu. Kemudian Bapak Ibu cukup berada dalam rumah. Kita akan berdoa bersama-sama. Sesudah itu saya dan Ibu akan melanjutkan perkunjungan. Oleh karena itu perkunjungan kami akan mulai pada hari Minggu depan ini. Kita akan mulai lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu kami akan hanya datang di depan pintu, berdiri di depan pintu. Kemudian Bapak Ibu cukup berdiri di dalam rumah bersama dengan seluruh keluarga. Sesudah itu saya dengan Ibu akan berdoa bersama-sama dan kami akan lanjutkan. Saya pikir ini salah satu bukti yang saya ingin lakukan untuk mengunjungi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Walaupun selama ini saya sudah mengunjungi Bapak Ibu lewat doa dan juga lewat renungan pagi setiap hari, lewat audio yang sudah saya kirim. Berkaitan dengan pelayanan anak, kita akan terus memikirkan metode yang tepat untuk bagaimana, karena semua tentunya berkaitan dengan kuota. Oleh sebab itu sedang dipikirkan metode yang paling tepat untuk pelayanan. Yang jelas akan dilaksanakan juga pelayanan terhadap anak-anak dengan berbagai macam metode. Berkaitan dengan kebaktian bersama di gereja, Bapak Ibu Saudara, bahwa untuk orang dewasa yang wajib masuk ke gereja. Dan kalau ikut aturan yang ada, maka usia di atas 50-an tahun, nah ini usia rawan, tidak boleh. Ini kan masalah ini Bapak Ibu Saudara. Dan anak-anak sudah pasti tidak bisa hadir rame-rame. Itu berarti yang hadir dalam ibadah hari Minggu hanyalah para orang tua. Orang-orang yang sedang mengalami sakit flu, batuk, atau demam dan sebagainya tidak diizinkan untuk hadir dalam ibadah. Kalau ini kita terapkan, saya pikir
ini perkumpulan tersendiri. Dan inilah salah satu tantangan era new normal yang akan diterapkan. Maka kami berharap kepada Bapak Ibu, mari kita belajar untuk bersabar, menantikan waktu Tuhan yang tepat untuk kita bisa beribadah. Dan bukan hanya kita, GKMI Batam Center juga kemarin menelpon saya dan mereka katakan, Pak, kami juga tidak bisa lakukan ibadah. Kenapa? GKMI Batam Center itu akses pintu masuknya hanya satu pintu, dan itu pintu masuk keluarnya cuma satu. Yang kedua, mereka full AC. Kalau kita masih bisa buka jendela dan sebagainya. Dan virus corona sangat nyaman dengan ruangan yang ber-AC. Oleh karena itu, kita berharap kepada Bapak Ibu Saudara, mari bersabar, seluruh jemaat kita bersabar. Yang penting tiap pagi Bapak Ibu dengar renungan. Nah, itu penting. Tiap pagi Bapak Ibu dengar renungan, dan sedang saya pikirkan juga untuk pelayanan kategorial. Nanti kita akan buat. Sehingga walaupun Bapak Ibu nanti hanya lewat bentuk audio, tetapi paling tidak ada komunikasi, ada persekutuan bersama-sama. Saya pikir itu beberapa hal yang saya sampaikan. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, baik ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun perkawinan. Di akhir daripada seluruh rangkaian ibadah ini, saya selaku pimpinan jemaat bersama dengan semua tim altar yang melayani hari ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.